Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mardiana. Mana ini Ibu Mardiana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Jainal. Gimana kabar Pak Jainal, sehat Pak? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Nah ini terima kasih Ibu sudah memenuhi permintaan saya untuk membersamai saya di sini. Terus terang saya itu atau pembicaraan kita pada hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Iya. Iya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini Bu. Iya, gimana Pak? Ini kebetulan kan saya untuk tahun ajaran 2025 ini Iya. tugas untuk mengajar di kelas 5. Oh iya. Yang mana dulunya itu saya ngajarnya di kelas 4. Iya. Nah, tentunya di kelas 5 ini kan saya masih bersama dengan murid-murid saya dulu di kelas 4. Iya Pak, ya. Kemudian di kelas 4 kemarin saya itu merasakan ada siswa saya yang perkembangannya itu tidak sesuai dengan harapan saya. Iya Pak. Yaitu agak merosot lah prestasinya. Iya Pak, ya. Kira-kira itu yang membuat istilahnya prestasi belajar menurun, agak merosot. Mungkin itu ada kendalanya Pak. Kalau boleh Pak diceritakan sedikit Pak. Siapa tahu loh Pak, saya bisa memberikan solusi atau jalan keluarnya terhadap permasalahan Pak Jainal. Pak Jainal. Iya Bu, jadi menurut pengamatan yang saya lakukan, sempat itu anak itu minat belajarnya mungkin yang agak sedikit menurun. Iya Pak, iya. Nah, tidak seperti biasanya di awal semester 1. Iya. Itu anak itu perkembangannya cukup bagus. Iya Namun Pak. di semester 2 ini ya kalau menurut pengamatan saya kan agak menurun seperti itu. Iya Pak, iya. Nah, setelah saya mengamati, itu ternyata ya karena ada faktor dari keluarga, iya Pak, orang tua yang kurang memperhatikan, belajar di rumahnya itu. Iya. Jadi itu ya Pak ya permasalahan Bapak ya Pak, sehingga anak-anak itu merosot. Saya kira Pak, kalau dia memang tidak ada faktor di sekolahan, kemungkinan besar itu faktor itu atau penyebabnya itu dari rumahnya ya Pak ya. Coba Bapak istilahnya perhatikan perkembangan anak itu, mungkin apa karena lingkungannya atau saya rasa itu apa kena faktor keluarganya gitu loh Pak, maksud saya Pak. Ya, kalau dari pengamatan yang saya lakukan itu emang ya ada sih dari faktor keluarga. Iya. Ya karena anak di rumah kalau perhatian orang tuanya juga nggak ada keinginan pembelajarannya, otomatis anak belajar di rumah ya Bu ya. Nah oleh karena itu ya sering untuk tugas-tugas sekolah itu tidak dikerjakan. Iya Pak. Nah sebenarnya yang jadi masalah utama itu kalau saya kan bukan di bukan di prestasi anak itu. Kalau prestasinya sebenarnya nggak terlalu turun sih Bu. Iya. Nah, cuman kan dari situ juga kan saya harus mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 4. Iya Pak. Karena di kelas 5 ini Bu,
kelas 5 ini kan kita dihadapkan dengan asesmen itu, Bu. Nah, Iya kalau benar itu dari Pak. lihat Iya, lihat dari rapot mutu sekolah kami itu iya, kan ya ada yang perlu ditingkatkan, terutama di bagian apa namanya numerasi itu kita Iya, masih Pak. dapat nilai perlu ditingkatkan. iya, Nah di sini saya ingin untuk tahun ini bisa memperbaikilah rapot mutu pendidikan Iya, Pak. sekolah kami. iya, Karena kan itu nanti kan tetap untuk perbaikan rapot mutu itu kan di ANBK itu, makanya di sini Iya, saya Pak. harus menganalisis kekurangan-kekurangan yang saya miliki ketika Iya. di kelas 4 sehingga nanti hasil dari ANBK-nya itu bisa terangkat seperti itu. Iya Pak, iya. Kalau ini Pak ya, apa itu menurut pengamatan saya dari cerita Bapak ini, apakah Bapak sudah Bapak terapkan di sekolah atau ini hanya sekedar rencana Bapak untuk kedepannya Pak, maksudnya Pak? Kalau untuk menganalisis atau mencari penyebab siswa saya yang agak sedikit menurun prestasinya itu, Iya. sudah saya lakukan Bu, waktu di 4 semester 2 itu Iya, sudah saya lakukan. Dia disuruh apa namanya, saya sudah menemukan sih artinya penyebabnya. iya Pak. Kurangnya perhatian dari orang tua, Iya. sehingga itu dalam apa namanya belajar. Iya Pak. Kemudian dari saya melakukan analisis itu, Iya saya Pak. juga kan apa namanya merefleksi untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Iya Pak, iya. Pembelajaran yang saya lakukan itu ya kira-kira masih apa namanya ya, ada kekurangan di mana kelemahannya. Saya juga merefleksikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sehingga nanti harapan saya dapat meningkatkan apa ya, minat, dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai seperti itu. Iya Pak, iya. Ya Pak. Jadi sebenarnya Pak, semuanya sudah Bapak laksanakan. Hanya harapan Bapak supaya mutu anak Bapak itu lebih baik ya Pak ya. Itu harapan Bapak ya Pak ya. Ya. Kalau semuanya kira-kira sudah Bapak laksanakan, sudah Bapak terapkan, adakah Pak kendala yang Bapak hadapi dalam menerapkannya itu di kelas Bapak Pak? Gimana dulu tadi agak putus-putus Ibu. Agak putus-putus ya Pak? Iya. Iya. Kurang jelas ya Pak, mungkin sinyalnya atau jaringannya ya Pak ya. Iya. Yang saya tanyakan Pak, di dalam Bapak melaksanakan itu semua pastikan ada hambatan ya Pak. Kira-kira hambatan itu apa Pak? Hambatannya, Iya. hambatan yang saya hadapi ketika saya menerapkan apa namanya untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari kasus yang saya hadapi itu, yang pertama ya hambatannya yang saya temukan, saya harus mengatur jadwal ketemu dengan wali siswa tersebut, wali siswa yang tadi artinya kan memang dari 32 peserta didik itu yang saya anggap yang menurut
saya hanya mengkerucut ke satu siswa. Iya, Itu Pak. satu siswa itu emang kalau amatan saya dia agak turun sih. Iya. Kenapa saya katakan dia itu agak turun? Ya karena dia itu memiliki tingkat prestasi yang bagus sebenarnya. Prestasinya itu sebenarnya sebelumnya bagus. Kemudian tingkat kecerdasannya juga dia rata-rata sih, tidak ke bawah. Yaitu sebenarnya malah menengah ke atas seperti itu. Akhir-akhir di kelas 4 itu saya perhatikan agak menurun gitu. Jadi kan itu saya anggap sebuah permasalahan yang perlu saya cari solusinya. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu kan saya berkolaborasi dengan wali siswa atau wali orang tua tersebut. Nah, saya panggillah untuk wali siswa tersebut. Waktu pembagian rapot itu ya saya ngobrol secara pribadi. Kemudian ya saya sampaikan apa adanya bahwasanya untuk prestasinya di semester genap ini sedikit agak menurun. Saya analisis dan saya tanya faktor penyebabnya. Nah, orang tuanya kan menjelaskan memang akhir-akhir ini saya kurang memperhatikan untuk belajar anak saya, Pak. Katanya kan seperti itu. Karena kesibukan musim panen, Bu. Jadi terlalu sibuk, mungkin malamnya capek, kemudian tidak ngontrol untuk belajarnya anak. Sehingga kebanyakan main HP, jadinya untuk pembelajarannya itu agak sedikit teledor. Itu penjelasan dari orang tuanya. Tapi kami sudah komitmen bahwasanya untuk bersama-sama mengawasi belajar anak. Kalau di sekolah ya saya akan berupaya semaksimal mungkin. Kalau di rumah, saya harapkan untuk orang tuanya juga bersama-sama untuk mengawasi putra-putrinya dalam belajar. Ya alhamdulillah itu sudah terrealisasi, Bu. Nah, sehingga karena di kelas 5 ini saya itu kan ditugaskan menjadi guru kelas 5 di tahun ajaran ini, otomatis kan saya akan berhadapan dengan anak tersebut lagi. Sehingga permasalahan itu harus saya klarifikasi, harus saya cari solusinya, sehingga nanti di kelas 5 ini kan tidak terjadi hal yang sama. Karena terus terang saja di kelas 5 ini kan kita dihadapkan dengan yang namanya ANBK. Nah, kemudian dari ANBK itu kan saya mengacu ke rapot mutu pendidikan sekolah saya. Akan berupaya dengan memperbaiki dengan berkolaborasi dengan wali murid khususnya bagi peserta didik yang bermasalah dan umumnya untuk semuanya, untuk mengajak bersama-sama mengawasi pendidikan belajar anak di rumah sehingga nanti yang menjadi tujuan dan impian saya di kelas 5 ini dapat terwujud seperti itu, Bu. Iya Pak, kan semuanya sudah Bapak coba, sudah Bapak terapkan di kelas Bapak dengan segala usaha, upaya Bapak ya Pak. Kalau misalnya Pak dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira Pak itu si siswa itu dengan daya upaya Bapak, kira-kira nilainya itu sudah meningkat atau belum, atau masihkah pantas diberi nilai berapa itu Pak kira-kira Pak? Kalau dari dari level anak itu, ya, di awal kan sudah di level anak itu, kalau di awal itu kan sudah saya sampaikan bahwasanya ya anak itu tidak terlalu jatuh lah. Iya Pak, iya. Dia hanya jalan di tempat, istilahnya jalan di tempat saya kan, kemudian mengatakan pastinya tidak
Iya. pendekatannya. Tidak sesuai dengan harapan saya, dengan apa ya, dengan tingkat kecerdasan yang bagus, kemudian anak itu kok hanya biasa-biasa saja. Harapan saya ya kurang apa ya, kurang puas lah dengan keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Iya, Pak. Jadi masih di level aku ya. iya, berarti masih di level berapa tadi, Pak? 6, ya. Mungkin ada rencana Bapak untuk level itu meningkat, mungkin ada solusi bagaimana anak itu akan lebih baik lagi. Ada rencana ke depan Bapak apa kira-kira, Pak? Kalau rencana saya setelah saya berkolaborasi dengan wali siswa atau wali murid, Iya. saya kan harus profesional, Bu. Artinya di sini juga saya harus merefleksikan diri atau refleksi diri terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Iya, Pak. Artinya faktor dari siswa itu agak sedikit merosot itu hanya dari faktor keluarga atau ada faktor dari gaya bahasa yang pembelajaran itu lakukan. Saya juga merefleksi pembelajaran yang saya lakukan kenapa dari 30 anak ini kok kelihatannya kok tidak meningkat. Saya juga harus objektif merefleksikan diri. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan mungkin untuk pembelajaran yang saya lakukan, metode yang saya lakukan ini masih bervariasi, Bu ya. Saya masih banyak menggunakan metode ceramah. Iya. Jadi maksudnya Bapak akan merubah ya Pak ya metode yang selama ini Bapak pakai atau Bapak gunakan untuk dicoba dengan cara misalnya metode-metode terbaru ya Pak, supaya anak tidak bosan. Mungkin itu yang dimaksud dengan Bapak ya Pak. Ya, saya akan mencoba meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran saya dengan mencoba dengan menggunakan metode yang bervariasi, salah satunya dengan memanfaatkan IT, Bu. Dengan di kelas ini saya bisa membuka. Iya Pak. Pak, di dalam Bapak melaksanakan pembelajaran itu, adakah Pak pihak-pihak terkait yang bisa membantu Bapak, misalnya di sekolah, di lingkungan sekolah, yang bisa Bapak tanya, yang bisa Bapak memberikan solusi atas permasalahan yang ada di sekolahan Bapak, Pak? Ya, tentunya banyak, Bu ya. Pihak-pihak yang terkait dalam upaya saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Salah satunya yang jelas adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya, Pak. Ya, berperan penting dalam upaya saya untuk meningkatkan pembelajaran. Ya sebagai seorang guru kan saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nanti pastinya akan menjadikan masukan terkait dengan media-media, pokoknya masukan-masukan yang positif lah demi kelancaran dan keberhasilan. Iya Pak. Terus yang kedua ya teman sejawat juga berperan penting karena mereka juga selalu memotivasi saya untuk terus bersemangat, ya tentunya memunculkan ide-ide baru sehingga itu tadi pembelajarannya dapat berjalan secara kondusif. Iya Pak. Adakah prioritas yang akan Bapak berikan Pak kepada siswa di kelas Bapak, Pak? Kalau untuk masalah prioritas, jadi memang
kalau terkait dengan pendidikan, Iya, Pak. dengan keberhasilan pendidikan saya, yang jelas satu kelas itu ya saya prioritaskan untuk kemajuan Iya. pendidikan yang dilakukan. Iya, Pak. Jadi tidak hanya pusat pada satu anak, Iya. nah, tapi dalam satu kelas itu Iya. nanti kelas 5 ini dapat meningkat lah Bu. Iya. Karena terutama saya harus dihadapkan dengan ANBK itu Iya. harus memperbaiki Iya, Pak. Iya. itu tadi. Iya, Pak. Nah, dengan dengan media pembelajaran yang menunjang, bervariasi sehingga bukan minat peserta didik dalam Iya, belajar. Nah, mudah-mudahan nanti harapan saya ya untuk rapot mutunya itu dapat meningkat. Iya, Pak. Baik, Pak. Ternyata Bapak memprioritaskan satu kelas ya, Pak. Tidak hanya kepada anak yang bermasalah saja ya, Pak ya. Iya. Iya, Pak. Walaupun di situ kan untuk yang bermasalah itu saya juga aku bimbingan yang Iya, Pak. yang lebih intensif lah, atau lebih fokus lah. Iya, Pak. Jadi setelah semuanya itu dilaksanakan, yang tadi nilainya 60, saya rasa bisa berubah ya, Pak ya, angkanya ya, Pak ya. Harapan saya bisa berubah. Iya. Saya ingin angka tersebut ya, pokoknya semuanya lah bisa Iya. paling tidak Iya. di level. Iya. Ya itu tadi, untuk itu memang dari teman-teman itu ya jadi jadi perhatian, karena ya bisa dikatakan itu di kelas saya di situ sebagai contoh untuk kelas-kelas yang lain. Jadi Iya, saya Pak. juga berupaya semaksimal mungkin supaya yang dianggap oleh teman-teman saya itu benar-benar real dengan keadaan yang ada, karena selama Pak. ini di kelas 4 itu juga, kelas saya itu juga sudah mulai menunjukkan yang positif lah, Iya, artinya Pak. di bidang pendidikannya, di bidang Iya. ekstranya, Iya, pokoknya Pak. sudah banyak. Iya. Artinya dilihat nilai positifnya itu. Iya, Pak. Berarti baiklah, Pak, pelan-pelan sudah menunjukkan perubahan ya, Pak ya, khususnya di kelas 5 ya, Pak ya. Kira-kira, Pak, tanggung jawab seperti apa, Pak, yang akan Bapak berikan, Pak? Tanggung jawab yang saya berikan, ya yang pertama, saya akan terus meminta kepada seluruh siswa saya itu untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat di rumahnya. Saya akan selalu memotivasi terkait dengan kegiatan pembelajaran di rumah, Iya, sehingga Pak. anak itu, Iya. harapan saya, memiliki kesadaran diri. Iya. Tidak karena faktor dari luar, dari gurunya. Iya, selalu, Pak. Iya. meminta untuk belajar, tapi kesadaran untuk belajar itu ya yang saya harapkan bisa Iya, tumbuh Pak. dari pribadi anak, sehingga anak itu tanpa disuruh memiliki tanggung jawab Tanggung jawab, untuk belajar. iya. Iya, Pak. Tugasnya untuk anak itu kan di masa-masa apalagi kelas 5 SD itu Iya, Pak. banyak belajar. Iya, Jadi Pak. tanggung jawab yang saya berikan itu ya saya pengen untuk peserta didik Iya. saya itu mandiri atau bersumber dari diri sendiri. Iya. Baiklah, Pak, saya rasa untuk hari ini saya sudah bisa menyimpulkan bahwasannya setelah Bapak melakukan perubahan-perubahan terhadap kelas Bapak khususnya, sudah banyak menghasilkan atau sudah nampak hasilnya, Pak. Kira-kira, Pak, ini pertanyaan saya, apa yang telah dapat Bapak dapatkan hari ini, Pak, pelajarannya, Pak? Ya, dengan berbincang dengan Ibu Mardiana, ya saya
menemukan gambaran-gambaran apa yang harus saya Iya. lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Iya, saya Pak. lakukan, memotivasi peserta didik supaya Iya. semangat belajar, mengajak kolaborasi orang tua Iya. sehingga untuk pembelajaran anaknya juga lebih Iya, Pak. terkontrol, dan yang akhir itu ya yang saya dapatkan juga saya Iya. menemukan inovasi baru Iya, Pak. untuk meningkatkan kualitas pendidikan Iya. atau untuk pendidikan saya dengan menerapkan nantinya memanfaatkan media pembelajaran yang lebih Iya. variatif sehingga dapat membuat anak semangat. Iya, Pak. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas ini coaching kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Semoga apa yang kita harapkan bisa terlaksana ya, Pak ya. Saya mohon maaf, Pak. Iya, mungkin di dalam penyampaian saya banyak kesalahan ya, Pak ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mardiana telah bersama saya. Sama-sama, Pak.